Update terbaru tentang kasus teroris Tiva Rismond dan Roy Suryo Panci CS. Ternyata dalang big boss besarnya yang mendanai ternyata sudah terbongkar ya, big bossnya ya guys. Dan itu semua yang sangat disayangkan adalah kenapa big boss ini ya dari CKS mainnya terlalu kasar ya bos ya. Mainnya terlalu kasar, main halus dikit. Kenapa ya guys? Kenapa harus kasar gitu ya guys? Kalau main cantik kan enak gitu ya. Jadi sang pangeran ini ya guys, yang juga putra mahkota, sudah kebelet pengen jadi wakil presiden dengan segala cara dihalalkan. Mulai dengan cara menurunkan kader-kadernya untuk menjadi pions, untuk berperang, untuk menghancurkan dan menumbangkan keluarga Pak Jokowi, dengan harapan Mas Gibran sebagai wakil presiden sekarang akan dimangzulkan, bahkan turun dari jabatannya, dan mungkin dalam pikirannya akan digantikan oleh pangeran ini ya guys, big boss ini ya guys, untuk menjadi wakil presiden Pak Prabowo. Emang semudah itu ya guys? Enggak ya. Karena apa? Wakil presiden itu bukan semudah untuk menggantikan kayak RT, itu enggak ya guys, karena ini pilihan rakyat langsung dan satu paket dengan Pak Prabowo, dan itu tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Pak Prabowo sendiri sudah menganggap Mas Gibran sebagai anaknya. Bahkan dulu ketika meminang Mas Gibran menjadi wakil presiden, Pak Prabowo juga sudah nggak salah pilih, dan gitu ya guys ya. Jadi nggak semudah itu, dan barang siapa yang ingin, siapapun orangnya, big boss siapapun itu ya, yang ingin memecah belah antara Mas Gibran dengan Pak Prabowo, nggak bisa ya guys. Begitu juga ingin memecah belah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, itu nggak semudah itu ya guys. Karena apa? Karena antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah satu paket yang saling mencintai, yang tidak bisa dipisahkan. Begitu juga antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran, itu juga tidak bisa dipisahkan, karena Pak Prabowo sudah menganggap Mas Gibran sebagai anaknya. Dan ini yang terjadi. Jadi nggak semudah itu ya. Maka dari itu wajar sekali ketika Pak Prabowo marah ketika ada yang menyakiti Mas Gibran atau menyinggung Pak Jokowi. Itu jelas ya guys ya. Karena pemerintahan sekarang ini adalah pemerintahan berkelanjutan dari Presiden Pak Jokowi. Paham ya guys? Inilah. Maka dari itu kalau mau main, jangan main kasar ya. Main yang cantik ya. Jadi sang pangeran ini juga harus main cantik, jangan kelihatan banget. Sekarang sudah seperti ini, gimana coba? Tambah parah ya guys, oke? Jadi jangan dikira orang diam itu adalah ngalah, kalah gitu. Tidak ya guys, seperti Pak Jokowi, meskipun dia difitnah, dihujat, dicemarkan nama baiknya, tapi dia backingnya tidak remeh-temeh ya guys. Backingan Pak Jokowi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi backingan yang Sang Maha Pencipta langsung, sehingga apa? Sehingga terkuak semua backingan-backingan dari teroris atau Roy Suryo CS ini. Semua satu demi satu bermunculan. Inilah karena apa? Karena Pak Jokowi adalah meminta langsung backingan dari Tuhan Sang Maha Kuasa, yaitu Sang Pencipta dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan video tontonan lebih lanjut, tentunya kita dulu tonton cuplikan video berikut ini agar kita tidak gagal paham. Yang jelas kita nonton harus sampai tuntas ya guys, oke? No? Udahlah, jangan main-main sama diamnya Bapak Jokowi. Kalian tahu kan, kalau orang diam itu, dibaliknya itu menghanyutkan. Diamnya Bapak Jokowi itu langsung mengadu kepada pemilik alam, kepada pemilik semesta, kepada Sang Pencipta. Backingannya Tuhan, backingannya Allah. Lama ini dibilang ternak Mulyono, barisan Mulyono segala macam. Saya bangga jadi ternak Mulyono. Kenapa lu? Bangga jadi ternak Mulyono. Gue bangga ada di barisan Pak Mulyono. Beliau bukan sipil, beliau bukan militer, beliau hanya orang biasa, beliau hanya tukang kayu. Tapi pengaruh Bapak Jokowi untuk negara ini, untuk Indonesia begitu kuat. Buktinya masih banyak warga, masih banyak masyarakat yang merindukan beliau dan menyayangi beliau. Padahal udah sering dibilang loh ya, jangan pernah lawan orang baik karena backingannya penguasa bumi, bukan penguasa negara. Jangan suka mengusik orang baik karena orang baik kalau diusik ngadunya ke penciptanya. Sehat terus ya buat Bapak Jokowi. Semakin menguatkan bahwa memang jangan-jangan ada orang yang berada di balik skenario ini nih.
Ya, kalau dugaan-dugaan itu kan disampaikan langsung oleh Pak Jokowi. Bung Freddy kan juga berulang kali juga secara terbuka menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh penggugat ijazah Pak Jokowi itu tidak lahir dalam ruang hampa, tapi diorkestrasi. Ada yang kemudian sedang menggerakkan, tujuannya adalah untuk mendowngrade dan seterusnya. Jadi hal-hal yang semacam ini sebenarnya semakin mempertebal bahwa persoalan ijazah itu adalah sesuatu yang sebenarnya ada desain dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau menurut pandangan kubunya Pak Jokowi. Soal ada desain itu Bang Freddy, kalau kita lihat belakangan ini kan ternyata orang-orang di lingkaran Pak Demokrat ini seperti misalnya Mas Denny Indrayana, ada Pak Amir juga ternyata ini membantu begitu ya di balik dari kasus Mas Roy yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, sekarang ada lagi pernyataan Pak Benny di DPR begitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ini apakah Anda melihat kasus ini jangan-jangan nih sangat kuat unsur politisnya dan benar ada orang besar di balik ini? Mencalonkan diri menjadi presiden menurut saya itu hak setiap warga negara, siapapun boleh. Tapi kan di titik tertentu rakyat akan berpikir, apa sih yang pernah dilakukan oleh AHY misalnya? Bupati belum pernah, gubernur belum pernah, DPR RI belum pernah, masih usia muda sudah mundur dari tentara, tidak menyelesaikan jabatannya, kira-kira seperti itu. RT RW belum pernah, belum pernah. Lalu dia tidak pernah punya pengalaman sebagai pejabat publik, lalu mau memimpin sebuah republik. Nah itu kan biarlah rakyat nanti akan memilih kepatutannya, kepantasannya. Nah kekhawatiran ini, apa betul yang dibilang Jaki tadi, bapak terhadap anak, gitu loh. Ini kekhawatiran bapak terhadap anak juga. Momen yang sangat berharga ketika Presiden Prabowo merangkul dan memeluk Wapres Gibran, sudah seperti anak sendiri yang tidak akan pernah dipisahkan. Kasih sayang Presiden Prabowo kepada Mas Gibran tiada duanya. AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono versus Gibran Raka Buming Raka. Putra dari Presiden kelima SBY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono versus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fadl Official. Kali ini saya akan membahas tentang backingan atau big boss yang terbesar yang sekarang ini menjadi donatur tetap kasus Roy Suryo Paji CS ya guys, yang dimana Roy Suryo Paji CS bertahan hingga sekarang ya guys. Bahkan dia boleh dikatakan belum ditahan dan bebas dari jeratan hukum, bukan berarti bebas tuntas karena masih proses hukum terhadap Roy Suryo Paji CS. Saya yakin walaupun Roy Suryo Paji CS ini sementara masih jadi tahanan kota, tapi suatu saat, bahkan menurut Bang Firdaus, bahwa nanti di akhir Desember ini sebelum Januari dia sudah ditahan. Ini kata Bang Firdaus ya. Dan tentunya kali ini big boss tersebut adalah jangan main kasar dong bos. Main halus, main cantik dong, kayak gitu ya guys ya. Sang pangeran yang juga putra mahkota sudah kebelet pengen jadi wakil presiden. Segala cara dihalalkan. Siapa dia? Tentunya dari Partai Demokrat ya guys. Dan bahkan dia termasuk ketua umumnya sekalian. Dan saya yakin karena kuasa Tuhan itu akan bermain di sini ya guys. Karena Allah itu Maha tahu siapakah yang bakal ditunjukkan dalang terbesar dari Roy Suryo Paji CS ketika mengulik-ngulik keluarga Pak Jokowi dengan cara framing jahat dengan tujuan untuk memasukkan Mas Gibran dan menggantinya dengan AHY gitu ya guys. Itu yang sekarang ini ya. Dan kita tonton dulu sebelum kita gagal paham. Dan inilah big boss yang dengan cara kotor ya guys, kasar ya guys, tidak cara main halus, hanya karena ingin menjadi cawapres atau presiden sekalipun gitu ya guys. Kita dengarkan pertemuan berikut ini ya guys. Semakin menguatkan bahwa memang jangan-jangan ada orang yang berada di balik skenario ini nih. Ya, kalau dugaan-dugaan itu kan disampaikan langsung oleh Pak Jokowi. Bung Freddy kan juga berulang kali juga secara terbuka menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh penggugat ijazah Pak Jokowi itu tidak lahir dalam ruang hampa, tapi diorkestrasi. Ada yang kemudian sedang menggerakkan, tujuannya adalah untuk mendowngrade dan seterusnya. Jadi hal-hal yang semacam ini sebenarnya semakin mempertebal bahwa
persoalan ijazah itu adalah sesuatu yang jadi didesain gitu sebenarnya ya, ada Yes, desain dan seterusnya. Itu Oke. kalau menurut pandangan Oke. kubunya Pak Jokowi. Oke, soal ada desain itu Bang Freddy, kalau kita lihat belakangan ini kan ternyata orang-orang di lingkaran Demokrat ini seperti misalnya Mas Denny Indrayana, ada Pak Amir juga ternyata ini membantu begitu ya di balik dari kasus Mas Roy yang sudah ditetapkan betul. sebagai Nah, tersangka. Nah, Beni sekarang juga. ada lagi pernyataan Pak Beni Pak Beni di juga ini DPR sudah begitu. Nah, pertanyaan menunggu berikutnya ijazah Pak adalah Jokowi gitu, Yes. ini apakah Anda melihat kasus ini jangan-jangan nih sangat kuat unsur politisnya dan benar ada orang besar di balik ini? Ya, jadi memang sejak awal saya mengatakan memang kasus ini ada dua hal. Satu, memang kasus Iya, hukum betul ya, guys. harus diselesaikan secara hukum. Ya. Politis memang ya, ada orang besar yang backingnya. politis, ya. Kalau politis, memang juga akan diselesaikan secara politis. Ya, seperti ini narasi-narasi yang dibangun seperti ini. Maka kami selaku pendukung Pak Iya, Jokowi betul juga ya. akan membangun kontra narasi. Untungnya apa kalau ada benar ada unsur politis, Bang? Ya tentu kan seperti tadi dikatakan oleh Mas Adi, Iya, kepentingan kan ini kan mendowngrade, ya. kepentingannya mendowngrade. Ya, per hari ini, ya per kemarin Burhanuddin Mutadi, ya indikator politik itu 83% loh. Iya. Masyarakat Indonesia ini Betul masih masih Oke. menyukai Pak Jokowi. Dan itu Nah, betul modal sekali. sangat besar untuk 2029. Ya tadi teman-teman yang disebutkan tadi itu, ya yang disebutkan Nah, tadi itu isu Hus juga kemarin ini dari isu Hus AHY juga hadir menyerang, ya, guys? juga untuk menyerang. Jadi memang konsisten, tapi saya sekali lagi tidak menuduh apakah Pak Sarif dan kawan-kawan ini berada di aliansi pembenci Jokowi itu. Silakan Politik saja. ya, guys ya. Oke, Ya, Pak. ini politik. Gimana tuh Pak Syarif? Katanya bilang ada yang berusaha untuk mendowngrade nih citra Pak Jokowi. Kami tidak pernah memikirkan sejauh itu, bahkan sebaliknya berdasarkan historis justru kami yang sering menjadi korban daripada Gitu ya, guys. Jadi dari Partai Demokrat ini memang sudah mendongkrit ya, agar bagaimana cara memunculkan isu-isu yang kira-kira menjadikan keluarga Pak Jokowi itu down gitu ya, guys. Seperti Pak Jokowi diterpa isu ijazah palsu, kemudian Mas Gibran dengan berbagai cara ya, Demokrat ini menurunkan kader-kadernya melalui dari isu itu ya, Suphan Pal yang ingin memazulkan Mas Gibran dengan cara menggugat 125 triliun, kemudian lagi muncul isu kereta cepat Hus ya, yang kemudian langsung ditanggapi oleh AHY ya, yang intinya juga ingin menjelekkan nama Pak Jokowi, dan isu-isu lain pokoknya yang jelas, termasuk Roy Suryo, Panji, CS, Rismond dan sebagainya. Dan sekarang justru ada Denny ya, Denny yang merupakan residivis juga sekarang menjadi pengacara Roy Suryo, Panji, CS, itu juga dari Partai Demokrat. Ternyata semuanya ini adalah di balik big boss Pangeran Cekias ini ya, gitu ya, guys. Ternyata ada maksud yang tersembunyi. Dan benar kata Mbak Cijes ya, di mana Mbak Cijes ini berkata bahwa di balik orang diam seperti Pak Jokowi yang selama ini difitnah, dihujat, bahkan dicaci maki dengan serendah-rendahnya ya, pencemaran baik, tapi hukum Tuhan siapakah seperti dalang sebenarnya segera ditunjukkan, dan sekarang sudah ditunjukkan. Kita dengar statement dari Mbak Cijes ya. No, udahlah, jangan main-main sama diamnya Bapak Jokowi. Kalian tahu kan kalau orang diam itu, di baliknya itu menghanyutkan. Diamnya Bapak Jokowi itu langsung mengadu kepada pemilik alam, kepada pemilik semesta, kepada Sang Pencipta. Backingannya Tuhan, backingannya Allah. Lama ini dibilang ternak Mulyono, barisan Mulyono segala macam. Saya bangga jadi ternak Mulyono. Kenapa lu? Bangga jadi ternak Mulyono. Gue bangga ada di barisan Pak Mulyono. Beliau bukan sipil, beliau bukan militer, beliau hanya orang biasa, beliau hanya tukang kayu. Tapi pengaruh Bapak Jokowi untuk negara ini, untuk Indonesia begitu kuat. Buktinya masih banyak warga, masih banyak masyarakat yang merindukan beliau dan menyayangi beliau. Padahal udah sering bilang loh ya, jangan pernah lawan orang baik karena backingannya penguasa bumi, bukan penguasa negara. Jangan suka mengusik orang baik karena orang baik kalau diusik masuk juga ke ini ya kata-kata Mbak Cijes. Ciptanya. Sehat terus ya buat Bapak Jokowi.
Oke, semoga Pak Jokowi juga sehat selalu ya. Karena apa? Backingan Pak Jokowi itu bukan main-main ya guys. Langsung mengadu pada Tuhannya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Keren kan itu ya guys. Sehingga segera ditunjukkan siapakah backingan yang sebenarnya, dan akhirnya alhamdulillah akhirnya ditunjukkan juga backingannya. Dan kali ini ya terbongkar juga Demokrat dalam dibalik kasus ijazah palsu Pak Jokowi, dan orang-orang Demokrat ini sudah sering kali ya mempertawakan, apalagi sekarang menjadi anggota DPR RI ya guys. Siapa lagi kalau bukan Beni ini ya. Dan ini adalah manusia yang juga mengejek Pak Jokowi, memfitnah melalui ijazahnya, dan ternyata dia juga dari Partai Biru, dan ternyata menjadi anggota-anggota kader-kader Partai Biru ini diserahkan satu-satu ya guys. Amunisinya itu dikeluarkan satu-satu, tapi semua tidak mempan. Kita dengarkan ini ya, yang merupakan anggota DPR yang nyinyir juga tentang ijazah Pak Jokowi. Dapat akses tunjangan Pak, karena itu syarat Pak Menteri. Kalau mau tunjangan harus ada sertifikasi Pak. Bisa. Ada juga saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ini kan? Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Kan? Ngeri ya ini guys. Ya. Orang Demokrat nih guys. Ini yang kader Demokrat yang dikerahkan oleh AHY untuk nyinyir juga ya. Dituduh ijazah palsu. Ya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak ini yang lain. Skenario ya guys ya. Jadi apa artinya? Ini juga manusia ini juga mentertawakan Pak Jokowi ya guys. Sertifikasi Nyinyir bukan juga ya. untuk meningkatkan kompetensi tadi Pak. Untuk mengejar itu tadi Pak. Untuk mengejar tadi. Akibatnya apa? Beli pun bisa. Dan ada yang membeli itu. Ini fitnahan nih guys ya. Mulai nih muncul narasi-narasi yang framing jahat nih guys. Ada lagi yang memalsukan itu mungkin. Saya ada yang memasukkan dulu Pak, teman saya, kasihan dia sudah meninggal. Sudah meninggal, yang memasukkan sertifikasi hanya untuk mendapatkan tunjangan, dia lakukan. Sayang dia sudah meninggal, kalau tidak saya bisa hadirkan dia di sini untuk memberikan testimoni. Jadi, apa yang terjadi? Implementasinya tadi tidak maksimal, sehingga apa yang kita sebut dengan learning out. Nah ini guys, ini adalah salah satu anggota DPR yang menyindir tentang ijazah Pak Jokowi, dan ini terbongkar semua ya guys. Sehingga terbongkar semua dalam Demokrat dibalik kasus ijazah palsu Pak Jokowi gitu ya guys. Jadi terbongkar ya Demokrat dalangnya dibalik kasus ijazah ini, dan kita dengarkan satu teman dari ini ya. Saya meminjam tadi Bung Adi mengatakan Prabowo menganggap Gibran itu anaknya, bapak anak. Ya memang anak kecil jadinya ini. Dari situlah kemudian ada sikap anak bangsa yang tidak ridho. Bukan ingin memisahkan Prabowo dengan Gibran, tapi negara harus punya legasi bahwa si pemimpin di negeri ini sama ini. punya kapasitas. Dan salah satunya pemimpin tersebut adalah masyarakat. Itu tapi kan sudah menang dipilih oleh rakyat. Nah, kan nanti tahu kan. Jadi kan sudah jelas ini bahwa ini adalah untuk mengganti Wapres. Nah, jelas kan untuk mengganti Wapres. Risman memfitnah saya, si Michael Sinaga itu memfitnah saya, si Janes Yaan itu memfitnah saya, grupnya semua. Apa kitanya? Saya keturunan PKI. Saya terkena KPK TPPU kasus Noel. Saya tidak pernah sholat Jumat, saya tidak tahu kiblatnya di mana. Coba. Itu udah agak personal yang kayak gitu. Enggak, makanya kita bukan bicara personal. Dari Pak Jokowi juga tadi personal. Iya betul ya. Iya kan, nyawa saya. Wah, Denny Indrayana kan Demokrat. Terus disebut juga Amir Samsudin Demokrat ya. Bang Ahmad. Iya kan? Roy Suryo Demokrat nih. Ya. Subhan Pala Demokrat. Wah, ini apakah di belakangnya itu mereka? Big question. Iya kan? Iya betul sekali. Saya nggak menuduh, kita udah tahu lah. Kita nggak usah ungkapkan bahwa itu. Iya. Bagaimana? Akhirnya kan syarat utamanya adalah maksudan Pak Mas Gibran. Kan begitu. Betul. Nah sisi politis kan jelas untuk itu. Kan muncullah aktor-aktor baru. Betul. Ya selama ini kan kalau lihat ya oke. Trio ini kan
Kemudian muncullah aktor baru Iya, lagi. betul, aktor baru. Ada Beto. Betor. Muncul lagi ada Subhan Pala. Muncullah yang namanya juga dari pensiunan TNI, ya kan gitu. Nanti muncul lagi nih. Tuh ya. Muncul lagi ada Denny Indrayana, kan gitu. Betul. Kan itu sesuatu yang memang sudah kita gambarkan sebelumnya. Iya, betul sekali. Bukan sesuatu itu yang kita kaget, enggak. Pasti akan begini, pasti akan begini, pasti akan begini. Betul sekali ya. Karena bagaimanapun mereka tidak akan berhenti untuk melakukan sesuatu untuk mendowngrade presiden, untuk mengganti tujuan dan mengganti atau memakzulkan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Itu secara politis kalau kita tahu. Ini senada juga waktu itu kita pernah undang Bang Ade Armando. Ya. Sebenarnya isu ini semakin di blow up adalah untuk meretakkan keharmonisan Pak Prabowo. Jadi kita mesti tahu juga ya, ini adalah pemerintahan keberlanjutan. Itu jelas Pak Prabowo juga sudah mengatakan itu. Ya kan? Jangan memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Betul ya. Kan begitu. Selalu berkali mengatakan itu dengan betul sekali ya. Dan kita mesti ingat juga Pak Prabowo dengan Mas Wapres itu seperti bapak dan anak. Betul sekali ya. Saya pernah Jumat kemarin saya bertemu dengan Wapres. Dia bilang, saya tidak suka ada spotlight untuk diri saya. Iya betul ya. Spotlight itu hanya untuk Presiden Republik Indonesia. Saya hanya jelas sekali ya guys, memang Pak Prabowo itu menganggap Mas Gibran juga seperti anaknya sendiri ya guys, karena dia juga dipinang menjadi wakil juga dari Pak Prabowo. Tanpa Pak Prabowo juga Mas Gibran nggak mungkin dipinang gitu ya guys. Dan tentunya antara Pak Prabowo dan Mas Gibran juga nggak bisa dipisahkan seperti ayah dan anaknya gitu ya guys. Dan juga Pak Jokowi dengan Pak Prabowo nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada manusia yang kira-kira ingin menghancurkan reputasi nama baik Pak Jokowi, itu tentunya Pak Prabowo juga merasa disakiti gitu ya guys. Gitu itu. Dan kali ini kira-kira menurut kalian ya guys, antara AHY anak SBY dan Mas Gibran anak Pak Jokowi, kira-kira yang cocok kira-kira siapa ya guys untuk menjadi presiden bakal wakil presiden 2 periode ini ya? Coba kita dengarkan dulu statement dari Mbak ini ya. Ini kayaknya dari bertanya kepada netizen. Kita dengarkan dulu ini ya guys ya. AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono versus Gibran versus Gibran Raka Buming Raka. Putra dari Presiden kelima SBY Pak Susilo Bambang Yudhoyono versus putra dari Presiden ketujuh Jokowi Pak Joko Widodo. Menteri Koordinator Infrastruktur versus Wakil Presiden. Ketua Umum Partai Demokrat versus politisi tidak berpartai. Politisi yang baru saja dipecat dari PDI Perjuangan. Yang mungkin nanti bakal didukung sama PSI. Partai yang dipimpin sama adiknya, yakni Ketua Umum Kaesang Pangarep. Kalau kalian disuruh menilai, kalau kalian disuruh memilih di antara keduanya, pilihan cuma ada 2. Iya betul. Nah, kalian bakal lebih memilih siapa? Bakal lebih memilih Mas AHY atau Gibran? Menurut kalian, siapa nih yang lebih baik dan yang lebih layak buat jadi pendamping Pak Prabowo di Pilpres tahun 2029 nanti? Mas AHY atau Gibran? Tulis ya penilaian dan pendapat kalian di kolom komentar. Ya, jadinya menurut saya jelas Mas Gibran ya guys. Meskipun dia nggak punya partai, tapi adiknya juga punya partai PSI. Kemudian Pak Jokowi meskipun dia tidak punya partai juga, tapi dia adalah seorang presiden ke-7 yang luar biasa, yang masih dicintai oleh rakyat hingga sekarang. Dan tentunya pengalaman Mas Gibran tentunya sudah banyak ya, sudah banyak sekali ya guys ya. Sudah pernah menjadi wali kota Solo, kemudian sekarang ini sudah menjadi wakil presiden. Sementara jabatan apa yang diemban oleh SBY AHY ini, jadi menteri pun itu karena ditolong Pak Jokowi ya guys, diangkat menjadi menteri oleh Pak Jokowi. Kalau nggak ditolong Pak Jokowi, AHY ini sudah tenggelam namanya, nggak moncer seperti sekarang. Tapi kenapa? Inilah politik. Kenapa dia justru memusuhi Pak Jokowi dan Mas Gibran? Karena apa? Karena takut Mas Gibran itu menjadi pesaing dia. Kalau selagi masih ada Mas Gibran, dia sudah sadar diri bahwa AHY nggak bakal bisa menjadi presiden ataupun wakil presiden. Nah makanya dengan
framing-framing busuk, kemudian mengutus para kadernya dengan cara bagaimana sih Gibran bisa dimazulkan gitu, dan dijelek-jelekan ayahnya. Itu tujuannya sebenarnya. Kita sudah bisa membaca sebagai Indonesia ya guys. Dan inilah politik yang sangat kejam. Bahkan menurut Adian Napitulu, AHY jadi ketua RT pun aja belum pernah, kok mau menjadi presiden. Ini kata Adian Napitulu. Napitulu, kita dengarkan ya coba ya guys. Mencalonkan diri menjadi presiden menurut saya itu hak setiap warga negara, siapapun boleh. Tapi kan di titik tertentu rakyat akan berpikir, apa sih yang pernah dilakukan oleh AHY misalnya? Bupati belum pernah, gubernur belum pernah, DPR RI belum pernah, masih usia muda sudah mundur dari tentara, tidak menyelesaikan jabatannya, kira-kira seperti itu. RT RW belum pernah, belum pernah. Lalu dia tidak pernah punya pengalaman sebagai pejabat publik, lalu mau memimpin sebuah republik. Nah itu kan biarlah rakyat nanti akan memilih kepatutannya, kepantasannya. Nah kekhawatiran ini, apa betul yang dibilang Jaki tadi, bapak terhadap anak, gitu loh. Iya betul. Bapak terhadap anak juga. Jelas sekali ya guys. Jadi memang sifat terjangnya AHY ini juga belum begitu luas berpengalaman dalam memimpin negeri ini ya guys. Bahkan jadi ketua RT pun belum pernah. Kadang-kadang dipilih jadi ketua RT-nya nggak mungkin terpilih gitu ya guys. Kok ingin jadi presiden? Itu kata Adian Napitulu. Dan tentunya kalau Mas Gibran kan beda. Mas Gibran ini sudah terpercaya, bahkan sudah teruji, mulai jadi wali kota Solo, kemudian dia sudah menjadi wakil presiden sekarang ya. Bahkan luar biasa itu ya guys. Kalau dibandingkan, kalau suruh memilih, ya jelas saya pilih Mas Gibran ya daripada AHY. Kali ini Demokrat terseret kasus ijazah Pak Jokowi, dan kali ini statement dari Partai Demokrat gimana? Dan tentunya kalau kita boleh memilih, tetap pilih-pilih dulu ya guys. Kita meskipun ini Demokrat terseret kasus ijazah Pak Jokowi, kita proses dulu ini yang namanya teroris ini, Roy Surpanji CS, biar ada efek jerah. Dan kemudian nanti pasti akan terseret semua ya yang membackingnya. Makanya itu Demokrat sekarang sudah menjadi tersangkanya, yang menjadi dalang utamanya untuk masalah terseret kasus ijazah Pak Jokowi ini. Kita dengarkan statement berikut ini ya guys. Demokrat lagi-lagi terseret dalam kisruh ijazah Jokowi. Situasi ini terulang kalau Benny Kaharman, politisi dari partai milik mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, menyindir sikap seseorang yang dituduh memiliki ijazah palsu, namun enggan memperlihatkan ijazah aslinya kepada publik. Ini berbeda dengan sikap Hakim MK Arus Nusani. Ada juga saya tahu yang bisa beli sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah ada palsu ya, apalagi sertifikasi. Ini deh, ini Benny nih ya guys ya. Teman saya, Pak Menteri Benny juga sudah mulai menyentil Pak Jokowi ya guys. Ini juga kader Demokrat ya, jelas ya guys. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya asli. Tahu apa kamu ya Benny ya? Nggak tahu tentang hukum ya. Inilah salah satu anggota DPR atau fraksi dari Demokrat ya. Dia juga menyindir tentang ijazah Pak Jokowi. Dan nggak kalah pentingnya ini si tipu ini ya guys, dapat ilham bisikan gaib ijazah Pak Jokowi palsu katanya. Ini lucu juga ya. Kita dengarkan statement berikut ini ya guys. Mau aparat busuk, ya udah masuk jalur hukum saja. Kan Tifa sendiri katanya, ini saya perlu klarifikasi dan konfirmasi ya. Tifa sendiri mengatakan dia sudah mendapat petunjuk dari alam gaib, yakin bahwa ijazah ini palsu. Ya udah, pakai kepercayaan dan keyakinan itu masuk ke jalur hukum. Ya. Semua pintu mediasi nggak penting di jalur hukum itu. Kenapa? Anda punya barang bukti, Anda yakini fakta, tapi Anda masih mau buka restoratif justice dan lain-lain. Nggak penting lah. Saya mau lihat pengadilan itu berjalan supaya kita tahu. Ini Faisal ini juga dulu pembenci Jokowi ya guys, tapi sekarang kayak sudah sadar ya. Jalur politik nggak usah dibuka, karena di jalur hukum saja narasi-narasi politik itu terlalu bias, sehingga publik bingung ini mau propaganda politik atau menyelesaikan bukti dari temuan ijazah palsu.
Jadi kalau Mbak Tifa sudah dapat ilham, bisikan alam gaib, yakin bahwa ijazah itu palsu, maka masuk ke ranah hukum, konsisten ya, jangan mencela-mencela ya. Saya menghadapi Erick Thohir, saya sendiri nggak merengek-rengek, butuh mobilisasi, demo-demo nggak penting lah. Kalau saya yakin saya benar, saya lawan. Saya nggak takut. Jadi itu ya guys, jadi Faisal ini juga membenci Pak Jokowi, tapi kenyataannya sekarang mungkin sudah sadar ya kalau Pak Jokowi itu orang baik gitu ya guys, sehingga ini apa yang terjadi ya, intinya adalah serangan politik bertubi-tubi setelah lengser Pak Jokowi, dan ini terjadi. Kita dengarkan satu teman berikut ini ya. Video ini membongkar secara tajam, lugas dan apa adanya bagaimana Megawati makin keras karena PDIP digulung perubahan zaman. Bagaimana SBY terlihat tenang tapi sebenarnya menyimpan rasa terhadap popularitas Jokowi. Betul ya. Kenapa elit lama merasa terganggu dengan pengaruh Jokowi yang tidak bisa mereka kendalikan? Dan kenapa Indonesia justru semakin maju, dihormati dunia, dan mandiri justru di era Jokowi? Iya, betul sekali ya. Bukan di era sebelumnya yang penuh mangkrak dan tarik ulur kepentingan. Ini bukan drama, ini bukan gosip. Ini adalah analisis mendalam tentang konflik elit lama versus kekuatan politik baru. Jika Anda ingin memahami kenapa Jokowi terus diserang, video ini adalah pembahasannya, tonton sampai habis. Jangan lupa tulis pendapat Anda di komentar, share ke teman-teman yang butuh perspektif lebih jernih tentang dinamika politik Indonesia. Mantan presiden lain bebas berpolitik, Jokowi terus diusik. Iya, betul. Sebuah keanehan yang terus berulang. Ada satu keanehan besar yang sedang terjadi di politik Indonesia hari ini. Sebuah ironi yang begitu terang benderang, namun secara ajaib selalu berusaha ditutup-tutupi oleh mereka yang menikmati narasi sepihak. Betul sekali. Mengapa semua mantan presiden lain bebas berpolitik, bebas membuat panggung, bebas melakukan manuver, bebas tampil di depan kamera, bebas menaruh kaki di mana saja. Tapi giliran Jokowi sedikit saja bergerak, tiba-tiba langit runtuh, sirene moral dibunyikan, dan serangan dilontarkan dari segala penjuru. Padahal kalau mau adil dan objektif, sejarah sudah berkali-kali menunjukkan bagaimana mantan presiden lain memainkan peran politik pasca kekuasaan tanpa pernah dipermasalahkan sedramatis itu. Ada yang memimpin partai politik, ada yang mengatur kader, ada yang mengintervensi arah koalisi, bahkan ada yang terang-terangan menentukan posisi menteri sekalipun. Publik tahu, media tahu, elit tahu, tapi entah kenapa semuanya dianggap biasa saja. Namun saat Jokowi, yang notabene bukan ketua partai, bukan pemilik terah politik, bukan pemimpin ormas, dan tidak punya struktur raksasa macam para senior politik negeri ini, melakukan hal kecil semisal tampil di acara anaknya, berkomentar tentang pembangunan, atau bertemu tokoh nasional saja, langsung dicap sebagai cawe-cawe, keterlaluan, yang berlebihan, bahkan melanggar etika. Lucu bukan? Nah ini ya guys, ya jelas lucu sekali guys. Ini sementara presiden lain, mantan-mantan lain nggak diusik, tapi kenapa Pak Jokowi diusik? Karena Pak Jokowi ini presiden yang terbaik, sehingga masih banyak rakyat yang mencintainya, sehingga ketakutan para politik-politik lain ya menjadi saingan yang berat ketika nanti seperti SBY misalkan ingin mencalonkan anak menjadi presiden atau oleh presiden, akan terbelenggu oleh Mas Gibran. Karena apa? Karena Mas Gibran ini anak Pak Jokowi yang masih punya panggung, masih punya rakyat Indonesia yang mencintainya. Itu jelas sekali ya guys, dan inilah yang terjadi ya guys. Oke, kemudian inilah yang terjadi dan tentu kita paham ya. Oke, sebelum kita mengakhiri video ini, tentunya kita berpesan kepada para pembenci Pak Jokowi, segera insaf dan sadarlah ya, sebelum kalian akan terjerumus ke jurang yang lebih dalam, dan sakit rasanya kalau sudah terjerumus ya guys. Salam waras, salam NKRI, NKRI harga mati. Dan buat kalian yang senantiasa selalu menonton video kami, yang setia, saya ucapkan terima kasih dan sehat selalu buat kalian semuanya. Dan tentunya semoga-moga kalian semua yang senantiasa selalu menonton video ini diberi keberkahan rezeki yang melimpah meruah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.